Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Suliandani dengan NIM 23648230047 dari Universitas Pendidikan Ganesha akan menyampaikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada mata pelajaran IPA di SMP kelas 8. Model pembelajaran scaffolding adalah model pembelajaran dengan tahap bantuan kepada siswa pada awal pembelajaran untuk mencapai pemahaman dan keterampilan secara perlahan-lahan. Bantuan tersebut dikurangi sampai akhirnya siswa dapat belajar mandiri dan menemukan pemecahan bagi tugas-tugasnya. Sedangkan zone of proximal atau zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada di dalam proses pematangan. Kemampuan-kemampuan ini akan menjadi matang apabila berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten. Dengan menerapkan scaffolding, guru atau fasilitator dapat membantu anak mengatasi tugas atau konsep yang mungkin terlalu sulit untuk mereka selesaikan sendiri. Penggunaan scaffolding dapat memberikan dukungan individual berdasarkan dengan ZPD masing-masing siswa. Scaffolding dapat memfasilitasi kemampuan siswa untuk dapat membangun pemahaman dan menginternalisasi informasi baru sehingga scaffolding dapat membantu para siswa melewati ZPD-nya masing-masing. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan pada kelas 82 di SMP Negeri 2 Singaraja dengan elemen unsur senyawa dan campuran, dan subelemen yang digunakan adalah campuran. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PBL, di mana peserta didik melakukan praktikum mengenai jenis-jenis campuran. Dengan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 8 SMP dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan dunia nyata dengan praktikum mengenai campuran dan presentasi aktif antara peserta didik dan guru, di mana guru memberikan pertanyaan arahan yang mengarah kepada pemahaman awal peserta didik terkait dengan materi campuran pada kelas 8. Dilanjutkan dengan membantu peserta didik dalam menginteraksikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua, dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang digunakan peserta didik dalam menemukan sendiri pengertian dan jenis-jenis campuran, di mana hal ini merupakan pengalaman nyata dan kontekstual dan dapat membantu peserta didik dalam membangun pemahaman materi. Proses pembelajaran scaffolding ini dapat membuat peserta didik menjadi tak lagi sungkan bertanya kepada guru dan meminta bantuan teman sejawat yang lebih mampu ketika merasa kesulitan dalam pemahaman materi dan mengerjakan LKPD. Ketika peserta didik telah memahami materi, maka dilanjutkan dengan membantu peserta didik memperluas pengetahuan dan keterampilan baru agar selalu teringat dengan materi campuran. Yang ketiga, dengan aktivitas penguatan yaitu seperti memberikan post-test di akhir pembelajaran dan pengumpulan LKPD, siswa akan lebih teringat dengan materi campuran. Hasil yang didapatkan dalam penerapan scaffolding pada ZPD yang pertama, dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima siswa dengan baik. Yang kedua, siswa akan merasa nyaman dan bebas dalam belajar, terutama dalam mengemukakan beberapa pertanyaan jika ada materi yang kurang dipahami.
Kemudian, siswa juga dapat saling mendukung teman sekelasnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, motivasi belajar siswa akan semakin meningkat karena siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, metode pembelajaran scaffolding akan menarik minat siswa dengan sistem belajarnya yang melibatkan siswa dalam kegiatan berdiskusi yang dinamis. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.